Halo, Assalamualaikum. Sawadee. Saya Kare di video kali ini beda sama video-video sebelumnya karena di video kali ini saya bakal bahas Q&A yang baru aja saya share di Instagram. Nggak baru aja ya, maksudnya tadi nih jam 7 dan sekarang itu jam 9. Jadi saya bakal balesin Q&A khusus di channel YouTube saya. Dan seminggu kemarin saya sakit dan lihat mata saya, lihat muka saya yang kayaknya lesu, jadi jerawatan, matanya hitam, makin hitam dan sebagainya karena emang kurang fit sebenarnya. Suara saya pun kalau kamu ngeh bakal ada perbedaan, ada sedikit perbedaan yang baru dibilangin. Jadi emang suaranya lagi kurang baik, lagi kurang fit, tapi karena emang udah bikin Q&A jadinya pengen dibahas. Di video kali ini itu saya nggak bakal ngasih tahu siapa yang nanya, jadi cuma pertanyaannya aja dan pembahasannya aja. Tapi sebelum mulai, jangan lupa subscribe. Sekarang, terima kasih untuk balas Q&A-nya. Ayo kita mulai. Selamat datang di channel Dikare. Untuk kamu yang pertama kali nonton di channel ini tentang kepenulisan. Dan untuk kamu penonton lama, respect. Kamu nih yang pertama kali nonton di channel ini, kita bakal belajar tentang kepenulisan. Mulai dari nulis premis, outline, karakter, konflik, tips, dan lain sebagainya. Intinya tentang kepenulisan. Jadi, langsung aja subscribe. Langsung aja ya ke Q&A yang pertama. Gimana caranya nentuin judul puisi biar lebih menarik buat dibaca, Kak? Sebenarnya kalau ngomongin judul itu ada beberapa cara dan sebenarnya hampir sama di setiap jenis karyanya. Jadi mau bikin puisi, mau bikin film, mau bikin novel dan lain sebagainya, sebenarnya caranya itu hampir sama. Kalau saya pribadi pakai 3 cara kalau misalnya mau nulis judul. Yang pertama pakai karakternya. Misalnya kalau bikin puisi tentang ibu bisa jadi ibu. Yang paling gampang adalah lihat ngebahas siapa puisinya. Ya kalau Cinta Laura bisa aja nih nama puisinya Cinta Laura. Kalau puisinya tentang ibu, ibu. Kalau misalnya bukan orang, puisinya tentang pantai. Bisa pantai Ancol misalnya. Jadi dilihat dari karakter. Karena puisi kan bisa metafora juga kan, bisa personifikasi juga kan. Jadi benda mati yang pakai sifat manusia. Jadinya bisa juga tergantung dari jenis puisinya atau tergantung dari pembahasan puisinya. Yang kedua, dilihat dari isinya. Misalnya kalau film ya ada di balik 98, berarti kan emang ceritanya di balik 98. Itu tadi contohnya kalau di film. Kalau di novel ya sama aja. Ada perempuan berkalung sorban, berarti kan emang si ceweknya pakai sorban gitu misalnya atau dan lainnya. Nah, kalau puisi misalnya nih isinya tentang pahlawan. Nah, nggak mungkin dong judulnya pahlawan atau misalnya judulnya 10 November misalnya Hari Pahlawan bikinnya 10 November. Jadi udah pasti karena di dalamnya ngomongin pahlawan, isinya tentang pahlawan, bahasanya pahlawan, jadinya judulnya 10 November. Gitu sih. Dan yang ketiga, kalau misalnya kamu mau bikin judul yang ketiga nih, kamu bisa pilih 1 sampai 3 kata yang ada atau yang menggambarkan puisi kamu. Contohnya tadi, di balik 98. Di balik 98 itu 3 kata ya, dan isinya adalah keseluruhan dari filmnya. Sama kalau contohnya puisi misalnya. Contoh puisi apa ya? Contohnya nih, kalau puisi, BTW saya lagi pegang buku puisi ya. Judul bukunya itu Aku Terlipat Dalam Buku. Ini, kalau di sini ada satu judul, namanya, judul maksudnya. Judulnya itu adalah Kebun Binatang. Jadi kan saya bilangnya 1 sampai 3 kan ya. Judulnya ini ada 2 kata nih, Kebun Binatang. Isinya di depan kandang monyet, nenek berbicara pada cucunya. Ini ngomongnya puisi, tapi kenapa bacanya kayak gini sih? Kelak kau dewasa akan geleng-geleng kepala. Jadi intinya, nih, intinya ya emang ngebahas tentang kebun binatang. Jadi 1 sampai 2 kata itu sih kalau ngomongin tentang judul. Semoga kejawab ya. Question selanjutnya, tips biar jadi penulis famous dong, Kak. Supaya jadi penulis famous, kamu harus tahu pasar kamu harus tahu siapa yang baca cerita kamu,
Dan kamu harus tahu kira-kira buku atau cerita yang bakal kamu tulis bakal laku atau enggak. Caranya gimana? Misal saya ini adalah penulis komedi ya. Kalau kamu belum tahu, saya ini genrenya sukanya nulisnya komedi. Jelas, penulis komedi nggak banyak di Indonesia dan penikmat komedi nggak ada di Indonesia. Bukan nggak ada, nggak banyak maksudnya. Bahkan nih, kalau misalnya kamu punya Novelmy, aplikasi ya, nggak ada kategori komedi. Terus gimana cara saya yang nulis komedi bisa famous? Saya bikin komedi terus-terusan. Misalnya dari saya 10 novel karya saya adalah komedi semua misalnya. Atau 10 Wattpad yang saya publish itu isinya komedi semua. Secara nggak langsung, kalau misalnya ada satu yang viral, saya terkenal komedi, 10-10-nya bakal dibaca kalau emang dia suka komedi. Itu pertama, gimana caranya supaya famous. Tapi tadi nggak ngomongin kayak gitu, tadi ngomonginnya nyari siapa pembaca kamu. Itu kan tadi contohnya saya, komedi. Komedi itu udah susah. Misalnya, kamu sukanya nulis romance. Kacang goreng kan banyak banget cerita romance. Di Wattpad ada, novel lebih banyak, karya karsa dan lain sebagainya ada. Yang diangkat jadi novel banyak, yang dijadiin film banyak juga. Jadi cerita romance itu ya emang banyak banget dan banyak banget. Kamu tentuin nih pembaca yang mana yang mau kamu sasar. Misalnya, pembaca yang suka bahasanya pakai yang puitis-puitis. Nah, kamu nulisnya harus pakai bahasa yang puitis-puitis. Terus, misalnya ada lagi di sebelah sini, pembacanya itu sukanya yang pakai kata-kata atau yang namanya itu senja, malam, hujan, gitu-gitu misalnya. Nah, segmented nih. Orang yang di sini kalau kamu bikin dengan karakter kayak gitu namanya misalnya terus di share, di publish, sinopsisnya kayak gimana, orang yang suka sama senja, rintik dan lain sebagainya itu pasti bakal tertarik sama si sinopsis yang kamu bikin tadi. Jadi dilihat juga kamu mau buku kamu atau karya kamu itu dilihat sama siapa. Jadi penulis yang nulis kayak gitu bakalan famous. Yang tadi misalnya saya nulis 10 cerita komedi semua. Kalau salah satu karya saya viral, terus misalnya yang nonton ini, yang baca ini si Jonas misalnya, Jonas baca nih komedi punya saya. Punya karya komedinya bagus, tonton deh. Tonton dulu sih, baca deh. Nah, si Jonas ini ngerekomendasiin saya, dan akhirnya saya famous juga. Gitu ya. Semoga kejawab dan semoga ada faedahnya. Kita cari lagi. Wah, pas banget nih lanjutannya. Nanyanya, platform terbaik versi kakak. Ini nggak bisa dijawab kayak gitu-gitu. Maksudnya, beberapa hari lalu saya pernah bikin feeds yang dari DM. Dia bilang, lagi ongoing 3 cerita, akhirnya stuck, terus bingung mau lanjutnya gimana. Nah, saya tanya itu sebenarnya di DM udah ada beberapa pembahasan. Misalnya aja ya, karena saya nggak mau bahas atau nyebut namanya. Di cerita satu platform ini nih, dia udah ratusan ribu. Terus dia bikin lagi di sini, ternyata sepi. Dia bikin lagi di sini, ternyata bagus, tapi nggak sebagus yang ini, misalnya. Nah, kenapa harus bikin 3 kalau udah jelas yang laku yang pertama? Ibaratnya gini, gue punya nama di kelas 1A. Gue mau nyari nama lagi di kelas 1B dan di kelas 1C. Ngapain? Juara satu, cuma satu di satu kelas. Dan satu orang cuma bisa masuk satu kelas. Jadi daripada kamu mau nyari nama di 3 kelas, mendingan carinya di satu kelas aja dan top of mind. Jadinya maksudnya yang paling pintar siapa? Kare di kelas 1A. Di 1B Kare juga nggak mungkin dong. Gitu maksudnya. Jadi nggak ada platform terbaik, nggak ada platform terjelek. Misalnya saya nulisnya di Wattpad, tapi di Wattpad nggak ada duit. Ya udah, pindah aja ke Novelmy dapat duit. Tapi Novelmy targetnya tahu sendiri lah ya, Novelmy targetnya kayak gimana. Terus karya karsa deh, karya karsa tuh bisa ngasih harga, tapi karya karsa yang baca dikit. Tadi saya sebutin 3, bukan gimana-gimana ya. Ini buat contoh aja. Jadi kalau kamu misalnya platform terbaik, ya saya juga nggak tahu. Senyamannya kamu aja, apa yang kamu cari. Kalau misalnya nyari duit, bisa di karya karsa, bisa di Novelmy, di Wattpad juga sebenarnya bisa dapat duit. Kalau misalnya kamu nyari pembaca, kira-kira orang Indonesia,
mau gak bayar di Novelmy, mau gak bayar di Karya Karsa, kan kalau di Novelmy kan dikunci gitu kan, jadi harus bayar dulu kan. Nah, kan itu buat penulisnya, kalau kamu nyari duit ya udah cari yang kayak gitu. Jadi lihat dulu kamu maunya apa, tujuannya apa, jadi nggak ada platform terbaik. Hmm. Question selanjutnya, sejak kapan ngonten dan suka nulis? Kalau ngomonginnya konten, konten itu saya mulai sebelumnya ya. Sebenarnya saya banyak banget platform yang emang buat konten. Dulunya itu saya kalau nulis di Wattpad udah pasti ya, karena emang Wattpad deh, karena nggak susah, gampang tinggal publish dan lain-lain. Wattpad itu pertama di tahun 2016. Sebelumnya kan ditanyanya tadi tuh suka nulisnya dari kapan ya? Kalau suka nulis itu dari zaman SD sebenarnya. Cuma gara-gara misalnya, misal nih, apa ya? Power Rangers deh, Power Rangers. Tau lah ya Power Rangers. Nih Power Rangers itu berlima, kalah dulu, menang, salah, kalah dulu sama monster, monsternya jadi gede, terus lawan robot, robotnya menang gitu kan. Nah, saya selalu mikir, kenapa monsternya datang sendirian, kenapa monsternya tuh nggak datang berdua atau bertiga, jadi kan si Power Rangers bakal kalah. Nah, cuma gara-gara kayak gitu, jadi misalnya alur ceritanya tuh jangan dibikin kayak gitu, bosen, jadi bikinnya tuh agak belok gitu loh alurnya, jadi nggak ketebak gitu, atau si pahlawannya tuh nggak menang mulu. Jadi pas zaman kecil tuh nggak suka sama alur-alur cerita anak-anaknya, sama kayak Hamtaro, Power Rangers, Doraemon dan lain sebagainya. Kan ceritanya gitu, gitu doang tuh, jadi kayak pengen bikin cerita sendiri. Orang dulu nih, kalau di koran kan ada apa namanya, TTS ya. TTS kan tuh kadang susah-susah, jadi saya dulu zaman SD saya bikin sendiri TTS-nya. Jadi misalnya saya bikin nih kotak-kotaknya, kotak-kotak, saya bikin pertanyaannya di bawah, nanti yang ngisi temen saya gitu. Jadi emang nggak suka sama yang udah ada, dan sukanya kayak gitu, jadi suka nulis itu emang dari SD. Terus kalau konten tadi saya udah jawab dari 2016, tapi saya aktif Instagram itu di 2014, dan isinya tuh konten fotografi. Jadi sebenarnya saya anak foto zaman dulu, isinya kontennya yang kayak gitu-gitu. Nanti deh saya kasih lihat kali ya, apa saya lepas arsipnya kali ya di IG. Saya arsip semuanya, ada beberapa yang emang udah saya hapus karena zaman dulu kan nggak bisa diarsip kan Instagramnya. Itu sih. Jadi kalau ngomongin konten, konten semuanya di YouTube ini konten. Ngeblog juga waktu itu pernah bikin blogspot. Konten juga itu ada belasan ribu juga waktu itu. Keren juga gitu, tapi ya mood naik mood turun gitu kan, karena jadinya ya gitu. Question selanjutnya, Kak, aku kan lagi buat cerita, terus alurnya aku udah buat, tapi aku malas buat kata-katanya. Gimana tuh? Ya, ya gimana ya? Ghostwriter aja. Kan kamu udah bikin alurnya, tapi bikin kata-katanya males, ya udah pakai ghostwriter aja. Jadi misalnya kamu yang apa namanya, ngide, tapi yang nulis bukan orang. Yang nulis bukan orang tuh hantu. Yang nulis bukan kamu, jadi pakai ghostwriter aja. Kalau ghostwriter kamu nggak tahu, ghostwriter itu adalah penulis hantu. Jadi nanti karyanya itu nama kamu, tapi penulisnya bukan kamu, gitu. Tapi ngapain ya kan pakai ghostwriter, mendingan nulis sendiri, bangga, ya bangga gitu. Selanjutnya, tips buat penulis biar makin pede dan bangga sama tulisan sendiri, biar nggak insinyur terus. Ya Allah, insinyur insecure kali ya maksudnya, kocak juga nih, nggak mau dibacain siapa namanya. Supaya pede dan bangga sama tulisan sendiri biar nggak insecure. Insecure kan cuma dari diri sendiri, jadi ngapain insecure, udah pede aja. Masalah typo, masalah yang baca dikit, masalah yang kamu takutin, itu cuma ada di pikiran kamu, tahu. Yakin deh. Mungkin emang pembaca kamu nggak bakal nyampe ratusan ribu, mungkin bahkan nggak nyampe 20 ribu, tapi pasti ada yang suka. Kalau misalnya kamu bikin partnya ada 9,
pasti ada yang nge-love 99-nya. Kalau misalnya part 1 di love, part 2 di love, part 3 enggak, kamu harus introspeksi diri. Bukan berarti karyanya gimana ya? Bukan berarti karyanya jelek di part 3-nya, enggak gitu. Berarti ada penurunan kualitas, ada penurunan intensitas, orang baca kayak jenuh gitu di part 3. Tapi kalau di part 4 ternyata love-nya dapat lagi, ya emang bagus. Terus kalau kamu misalnya nih update anggap 2 hari sekali atau seminggu 2 kali deh. Di hari Senin kamu update terus ditunggu nih. Nggak sabar nungguin part selanjutnya. Wah, itu jadi jamin. Kamu udah pasti dapet yang bagus, famous, dan yang tadi dibahas tuh. Kayak gitu-gitu. Jadi emang pede, bangga, insecure itu ya dari diri sendiri. Jadi nggak usah insecure. Kalau kamu tahu nih, tulisan saya yang terakhir itu tahun lalu, bulan Mei Juni deh kalau nggak salah. Judulnya Aduh Mules, saya upload di Wattpad. Itu genrenya komedi, bagus banget asli. Pesan moral itu bagus banget sebenarnya. Saya nulisnya sampai nangis, tapi emang genrenya komedi. Jadi komedi, drama komedi gitu. Jadi emang adrenalinnya bagus juga. Tapi yang baca nggak nyampe 1.000. Udah 1 tahun. Saya bangga, saya pede karena emang pesannya ada, karakternya kuat dan lain sebagainya. Jadi dibikin secara bagus, secara matang. Ya cuma emang nggak laku aja. Tapi kalau dibilang bangga, ya bangga banget saya punya karya itu. Tapi nggak insecure kok. Gitu. Jadi yang bikin insecure ya diri kamu sendiri, yang bikin bangga dan percaya diri juga kamu juga. Jadi jangan insecure walaupun nggak dibaca, walaupun nggak banyak yang baca. Contoh saya deh, kalau ngomongin followers ya alhamdulillah dah, nggak banyak-banyak amat. Tapi nggak bisa nginfluence, nggak bisa ngajak orang buat baca. Apalagi kamu yang nggak percaya diri, apalagi kamu yang insecure, gimana orang bisa kepincut mau baca kalau misalnya kamunya sendiri aja nggak percaya diri. Gitu loh maksudnya, paham kan ya? Suara apa tuh? Ini yang terakhir ya, ya Allah sampai 22 menit. Yang terakhir dan ini ada 2 question yang hampir sama. Jadi pertama, uh, questionnya gini, pengen dikasih tips buat bikin outline cerita, apa aja yang perlu jadi poin di outline tersebut. Lalu ada lagi, Kare sering banget bahas outline, jelasin lagi dong, gitu. Gini, kalau ngomongin outline, outline itu buat penulisnya, bukan buat pembacanya. Jadi nggak usah rapi-rapi, nggak usah bagus-bagus, nggak usah detail-detail. Pokoknya gimana kamunya sebagai penulis, dijelasin. Outline itu saya bilangnya kayak bab. Jadi bab 1, 2, 3. Jadi kalau bab 1, 2, 3, 4, 5. Nah, outline itu 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya kamu bikinnya ada Kalau misalnya kamu bikinnya ada 5 part, bikin outline di part 1, outline part 2, outline part 3, part 4, part 5. Apa aja yang harus ada gitu ya tadi ya. Nah, apa aja yang perlu jadi poin di outline tersebut? Kalau saya pribadi, kalau saya bikin outline itu jadi 2. Ada outline yang apa namanya? Poin, ada outline yang narasi. Outline poin tuh misalnya saya udah pernah bahas ini. Kamu nonton aja ya video yang ini nih. Cara buat outline versi gampang. Di situ dijelasin gampang banget cara bikin outline. Muka saya keling banget tapi di situ. Jadi kamu tinggal nonton aja di situ cara bikin outline-nya. Yang harus ada, saya bingung yang harus ada tuh apa aja. Udah pasti karakternya, lokasinya, dan adegannya. Udah, kalau misalnya tadi ada 5 part. Part 1 itu di taman misalnya ya. Nah, kamu jelasin tuh adegan di taman tuh kayak gimana. Nanti part 2 itu di rumah, adegan di rumah tuh kayak gimana. Nyambungin dari part 1 ke part 2 tuh gimana. Nah, itu versi kamu. Kalau misalnya kamu bikin poin di 1, 2, 3, 4, kalau mau dibikin narasi ya udah apa namanya, ketik aja ngasal, nggak usah rapi-rapi. Kan saya tadi bilang, outline itu buat penulis, bukan buat pembaca. Jadi nggak usah rapi-rapi. Udah ya, ini udah kayaknya udah lebih dari 20 menit. Tapi nanti nggak tahu deh di editingnya bagaimana. Dan kalau kamu mau request konten boleh tulis saya di bawah. Dan terima kasih sudah nyimak. Bagaimana?